Kamis kemarin sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat di kediaman orang tuanya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, aktris dan penyanyi Paramitha Rusady resmi menikah dengan Nenad Bago, pria berkebangsaan Kroasia yang telah dikenalnya sejak remaja. Sebagai mas kawin, Nenad mempersembahkan seperangkat perhiasan emas seberat 100 gram ditambah cincin berlian. Hal ini di luar dari rencana Mita yang semula akan melangsungkan pernikahan sekaligus besar Ian yang telah mewarnai musik rock Indonesia. Saat ditemui di kantor perusahaan rekaman tempatnya bernaung, Ian mengungkapkan alasan dirinya berkolaborasi. Sebetulnya ide penuh ya, itu dari Pak Ian dari Sony. Jadi kebetulan grup mereka itu grup yang ya boleh dibilang ngetren saat ini. Jadi ya sepenuhnya dia gitu. Saya hanya menyerahkan lagu aja. Sekitar 50-an lagu yang mereka memilih untuk diaransemen sendiri-sendiri menurut versi dan gaya mereka gitu. Dengan berkolaborasi bersama musisi muda, apakah itu mengindikasikan grup band God Bless tempat ia bernaung saat ini sedang vakum? Vakum sih enggak. Kita boleh bilang terakhir dua tahun terakhir ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita isi ya. Dalam tahun kemarin juga. Kita udah sering ketemu di tempat latihan. Sering. Cuman untuk membuat album baru kita sedang menunggu ya. Karena kalau untuk saat ini kayaknya kurang tepat ya. Kalau kita tetap mempertahankan rock buat Bless gitu. Sebagai generasi penerus, vokalis Gigi Arman Maulana punya pandangan sendiri terhadap sosok Ian Antono. Ian Antono itu kan satu tokoh yang mengaransemen, mengkompos yang kuat, figurnya tuh kuat, gitu. Figur Mas Ian kuat, figur aransemennya dia kuat, figur lagunya kuat, figur cara bermainnya juga kuat. Itu berat buat Gigi gitu. Ide kolaborasi antar generasi ini sama sekali bukanlah barang baru. Misalnya saja dalam catatan Cek dan Recheck, grup band lain God Bless pernah tampil bareng dengan grup band Padi di sebuah kafe di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Beberapa bulan lalu, musisi Iwan Fals juga melakukan hal yang serupa lewat album yang bertajuk In Collaboration With. Beberapa hari belakangan ini Cek dan Dicek mencatat kiprah sejumlah selebriti di panggung hiburan. Ada yang mendapatkan prestasi di bidangnya, ada pula yang tampil mengekspresikan diri di luar bidang seni yang biasa ia geluti. Sebut saja pesulap Alford yang beratraksi dengan mengunci diri di dalam kerangkeng. Ada pula Melanie Subono yang membacakan puisi, Deddy Dukun yang menciptakan lagu khusus untuk Hari Kebangkitan Nasional, serta Maudy Kusnedi yang baru saja mendapatkan penghargaan dari sebuah ajang di Singapura sebagai artis regional terbaik. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati tanggal 20 Mei Kamis kemarin tidak melulu identik dengan seremonial belaka, tapi bisa juga diwujudkan melalui prestasi atau berekspresi lewat bakat dan kemampuan. Seperti pengalaman beberapa artis baru-baru ini. Sebut saja Deddy Dukun. Musisi yang selalu mengunci rambutnya itu mendapat kepercayaan sebagai pencipta lagu resmi Hari Kebangkitan Nasional berjudul Bersatu Meraih Cita-Cita. Karyanya itu akan selalu dinyanyikan dan diperdengarkan pada setiap peringatan Harkitnas. Apa kompensasi yang Deddy peroleh dengan menciptakan lagu itu? Kalau ini untuk kepentingan anak bangsa, saya nggak memikirkan honor gitu. Jadi saya bicara sama salah satu rekan saya, itu stafnya Pak Menteri, saya bilang, kalau boleh, saya bilang, saya minta untuk biaya studio aja, untuk beli pita, untuk biaya studio, untuk bayar teman-teman saya musisi, saya udah bersyukur sekali gitu. Masalah saya sebagai pencipta lagu, mau dibayar atau tidak dibayar, saya tidak berpikir ke arah situ. Sementara itu Rabu kemarin, pesulap Alford menggelar atraksi dalam event Alford Magic Funky Dance Music Show di sebuah diskotik di Jakarta. Pria yang juga dikenal sebagai presenter itu membuat aksi dengan mengurung diri dalam sebuah kerangkeng. Api pun kemudian disulut, tapi bukan Alford kalau dia tidak bisa membebaskan diri dari kepungan api. Soal atraksi sulapnya itu apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh pesulap lain? Bukan konsep atau sulap terbaru dari saya, tapi saya coba ambil konsep-konsep sulap yang sudah ada dan pesulap-pesulap yang sudah terkenal, saya packaging dengan satu bentuk yang lain pada yang lain. Mungkin pesulap yang sudah
belum pernah tampilkan permainan sulap, ada daylight namanya itu, di dalam suasana gelap terus tiba-tiba keluar lampu-lampu kecil. Saya coba mainkan itu dengan dance, saya nari gitu. Kalau Alford menggelar atraksi di bidangnya, maka Melanie Subono tampil di hadapan publik membacakan puisi dalam sebuah acara seni bertajuk Pentas Musikalisasi Puisi di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu kemarin. Bagaimana komentar putri promotor konser musik Adri Subono itu tentang penampilannya membaca puisi? Untuk pertama kali seumur hidup gue bacain puisi dan menyanyikan puisi. Dan gue puisi pertama gitu. Jadi gue liat Maudi tuh dipasang buat opening sama closing gitu kan. Ternyata pas gue naik, clip on gue mati. Jadi gue kemarin sepanjang bacain puisi itu gak ada soundnya, gak ada apa-apa gitu. Gue ke belakangnya mau nangis, bener-bener mau nangis gitu. Dalam acara yang sama, artis Maudy Kusnaidi yang juga membaca puisi ditemui oleh tim Cek dan Dicek. Yang ditanyakan tim Cek dan Dicek bukanlah soal dia membaca puisi, namun tentang penghargaan yang belum lama ini ia raih dalam sebuah ajang di Singapura. Lewat sinetron miniseri yang dibintanginya berjudul Dua Wajah, Maudy dinobatkan sebagai pelakon serantau terbaik atau Best Regional Actress dalam ajang pesta perdana di Singapura. Sinetron itu merupakan kerjasama produksi antara Prima Entertainment dengan Singapura yang ditayangkan di Surya Televisi Singapura. Tentu saja kemenangan Maudy itu mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Bagaimana perasaan Maudy memperoleh penghargaan internasional itu? Dia bersyukur banget bahwa kalau memang dianggap bahwa ini membawa nama negara gitu. Karena pada awalnya kan saya menjalankan peran saya sebagai Dewi di Dua Wajah itu ya memang karena pengen memberikan yang terbaik gitu dalam rangka kerjasama dengan pemain Singapura, dengan pihak Singapura. Jadi kita juga kan nggak mau sembarangan gitu ya. Dan sebenarnya yang bikin saya senang sekali karena ini sebenarnya penghargaan dari sinetron Indonesia. Kalau yang kemarin-kemarin kan selalu dari film gitu ya. Sekarang kan dari sinetron Indonesia. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini masih terus menggelar kuis SMS Cek dan Dicek. Kumpulkan poin tertinggi setiap minggunya dan siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Caranya mudah, ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Tepat pukul 10.45 waktu Indonesia Barat Kamis pagi kemarin, artis Paramita Rusady resmi disunting oleh Nenad Bago, pria berkebangsaan Kroasia. Akad nikah diselenggarakan di kediaman keluarga Mita di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kamis kemarin sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat di kediaman orang tuanya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, aktris dan penyanyi Paramita Rusady resmi menikah dengan Nenad Bago, pria berkebangsaan Kroasia yang telah dikenalnya sejak remaja. Sebagai mas kawin, Nenad mempersembahkan seperangkat perhiasan emas seberat 100 gram ditambah cincin berlian. Hal ini di luar dari rencana Mita yang semula akan melangsungkan pernikahan sekaligus resepsi pada hari Sabtu 22 Mei di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dengan pertimbangan agar lebih khusyuk, pihak keluarga Mita mengadakannya di rumah dengan jadwal yang dimajukan. Sayangnya upacara akad nikah yang terkesan sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat itu dilangsungkan secara tertutup sehingga peristiwa tersebut tidak bisa diabadikan dan direkam oleh para juru foto dan juru kamera yang sejak 2 jam sebelumnya telah ramai mengerumuni rumah tersebut. Mereka hanya bisa menyaksikan dari luar pagar. Begitu acara selesai barulah pasangan yang berbahagia ini mau berbagi rasa. Karena saya sensitif, saya bisa menangkap dan saya nggak bisa tahan kesedihan, kebahagiaan, dan haru. Dua artis Silvana Herman dan Happy Salma yang turut menyaksikan acara itu tampak larut dalam suasana kebahagiaan sahabat mereka. Bahkan saat pelemparan bunga pengantin, keduanya terlihat begitu semangat hingga Ano berhasil mendapatkan bunga tersebut. Dalam tradisi barat, siapapun yang akan mendapatkan lemparan bunga oleh mempelai putri dipercayai akan mendapat giliran menikah berikutnya. Amin, Iya. saya sih pengen buru-buru dia cepet nyusul. Insya Allah kan emang mau nyusul, jadi tunggu aja ya. Sebelumnya pernikahan pasangan ini sempat dikabarkan mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan baik Mita maupun Nenad mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi. Mantan istri Gunawan ini kesulitan dalam mendapatkan surat cerai. Sedangkan Neno mengalami kendala dalam melengkapi surat-surat yang diperlukan bagi seorang warga negara asing yang ingin menikah di Indonesia.
Beruntung semuanya segera teratasi, bahkan mereka bisa menikah lebih cepat.